Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seminar Nasab Wali Songo, yang pertama di Temboro, kemudian yang kedua di Pondok Pesantren Al Hasanin ya, dibarengkan dengan pelantikan pengurus Naat periode 2025-2030. Itu banyak respon di media sosial, baik itu dukungan, semangat, atau bahkan juga kritik, bahkan ada sesuatu yang lebih dari kritik gitu, melampaui batas gitu ya. Saya ingin mengutarakan ada clue-cluenya dulu begini ya. Sebuah nasab itu, kalau itu di dalam rentang waktu yang jauh, itu tetap pada tataran zon, dan itu masih butuh dikaji, diteliti, dan lain sebagainya. Itu clue yang pertama. Nah, berhubung karena nasab itu pada tataran zon, maka kemudian Naat ini membuka diri dengan menggelar seminar nasab, gitu. Baik di Temboro maupun di kemarin ketika dibarengkan dengan pelantikan Naat. Sayang kemudian hanya waktu ya ketika berbarengan dengan pelantikan, sehingga waktu banyak tersita, sehingga seminar nasabnya kurang waktu yang memadai untuk saling diskusi. Kenapa ada seminar? Ada seminar itu adalah keterbukaan Naat untuk mendapatkan masukan, mendapatkan bahkan kritik, sehingga kemudian ketika ada beberapa YouTuber yang di dalam keilmuan ya mumpuni gitu ya, dan kritis gitu ya, ketika menyampaikan pendapatnya justru kami berterima kasih, dan ini adalah bentuk bagian daripada keinginan kami menggelar seminar gitu ya. Seminar itu adalah sesuatu yang disampaikan di muka umum untuk mendapatkan kritik, masukan ya. Sehingga ketika misalkan di Temboro ataupun kemarin tidak cukup waktu para hadirin untuk bertanya gitu ya, maka di YouTube yang beredar di media sosial itu ya kami anggap itu adalah suatu kritikan, masukan, atau apapun yang menanggapi gitu ya dari apa yang seminar gitu. Jadi seminar itu adalah bentuk keterbukaan kami untuk dikritik, untuk mendapatkan masukan gitu ya. Ternyata banyak bermunculan kan kritikan, bahkan masukan, bahkan juga semangat gitu ya. Dengan ini kami kemudian mulai semakin menambah perbendaharaan gitu ya. Bagaimana genealogi, sejarah tentang Wali Songo gitu. Dan ini kami anggap sebagai sebuah ilmu gitu ya. Jadi kami bukan kemudian kami ketika menjelaskan nasab Wali Songo ini adalah sesuatu yang paten, yang tidak bisa enggak, kami justru menggelar seminar itu agar ini mendapatkan masukan, timbal balik, feedback, bahkan juga kritikan. Justru itu yang kami harapkan, sehingga kami ya tidak tersinggung dengan adanya masukan. Kami lihat YouTube yang atau di media sosial yang lainnya, di TikTok dan lain sebagainya, itu sebagai masukan bagi kami. Itu alasan kenapa Muktamar Naat, sehingga kami anggap kritikan semuanya itu adalah pada tataran yang berharga, justru bukan hanya sebagai suatu yang wajar, tapi justru suatu yang berharga. Justru ini yang kami cari gitu ya. Kami ingin feedback, ingin dari orang-orang yang ahli itu memberikan masukan, bahkan kritikan, sehingga digelar seminar. Seandainya Naat itu seandainya Naat itu anti kritik, anti masukan, tentu kami tidak akan menggelar seminar. Kami langsung saja mengumumkan bahwa nasab Wali Songo begini, bla, sudah selesai. Tapi kami enggak, kami butuh masukan. Benar enggak? Kalau begini pendapatnya, bahkan kita undang para nakib-nakib gitu. Dan ke depan masih terus kita akan berikan seminar-seminar itu seiring perjalanan waktu. Mungkin manuskrip-manuskrip yang tersembunyi, pendapat-pendapat yang selama ini tidak terungkap, sejarah-sejarah yang selama ini tidak terungkap, semuanya menjadi suatu keilmuan. Itu yang pertama. Tujuan diadakannya seminar adalah Naat justru ingin mendapatkan feedback, ingin mendapatkan masukan. Yang kedua,
Kita tahu bersama bahwa naat itu sampai hari ini sesuai dengan yang jelaskan oleh ketua atau juga kami gitu. Dari jauh-jauh sebelumnya kami ini naat itu mencukupkan sampai kepada wali songo dan itu tertuang di dalam ADRT gitu ya. Sehingga untuk wali songo ke atas ini kami masih membuka ruang untuk mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Makanya digelar seminar itu sehingga saudara-saudara misalkan melihat YouTube yang mengkritisi, jangan antipati. Justru kita ini melihat, justru kita akan berterima kasih seandainya kritikan atau masukan itu disertai dengan data-data, dengan manuskrip-manuskrip pembanding. Misalkan, oh ini begini Wali Songo, manuskripnya juga ditampilkan. Mana yang paling kuat, nanti itu akan menjadi pertimbangan serius gitu ya. Seperti Imam Syafi'i ketika ada kaul qadim, kaul jadid gitu ya. Maka di dalam mengomentari itu mana yang paling sahih mendekati kepada Al-Qur'an As-Sunnah, yaitu pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah ditanggapi berlebihan. Makanya kemudian ketika ada beberapa teman itu kiai ditanggapi, saya kira tidak usah ditanggapi, itu menjadi masukan yang akan kami teliti. Tetapi kami juga sedikit sebetulnya seandainya lebih lagi gitu, kritiknya itu disertai dengan data gitu. Oh ini Wali Songo begini sejarahnya, datanya ini. Oh nasabnya begini, datanya ini. Seandainya begitu, maka justru itu akan menjadi catatan bagi kami yang sangat berguna gitu. Jadi bukan hanya kritik sesuatu yang di luar koridor gitu ya. Apalagi tentang kenapa Naat bisa menggelar itu, dananya dari mana, itu adalah sesuatu yang di luar koridor. Justru kami ini terpontang-panting gitu membuat itu. Justru kami ini ingin terbuka, ingin mendapatkan masukan. Silakan bagi teman-teman yang punya data lebih gitu ya, mengkritik, jangan sungkan-sungkan dikritik. Justru kami akan menerima itu kalau itu lebih kuat.